Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kusmaningrum dengan 3 digit yang terakhir 057 dari program studi teknologi rekayasa otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini kita akan belajar mengenai sistem kendali dengan temperatur dengan Autonix TK4S T4RN menggunakan DARChy Master. Sebelumnya kita sudah praktikum dengan pengambilan data secara manual, namun kali ini perbedaannya yaitu kita menggunakan DARChy Master untuk pengambilan data. Untuk secara wiring, secara pelaksanaan praktikum sama dengan praktikum sebelumnya, namun pada praktikum kali ini kita tidak menggunakan manual pengambilan data dengan menggunakan timer seperti praktikum sebelumnya, namun kali ini kita menggunakan DARChy Master. Nah, berikut uh, cara penggunaan DARChy Master. Setelah jalankan aplikasi DARChy Master, pilih menu Supported Device List, lalu pilih Autonix dan double klik pada function TK4, lalu pilih RS232 atau serial, lalu klik Run Time Screen, lalu pilih Line Graphic dan setting grafik minimal 4. Lalu pada Y-axis, pada bagian kanan dan kiri, setting minimal 28 dan maksimal 60. Setelah itu, maximize pada tampilan di Archispace untuk tampilan yang lebih besar. Pada bagian My System, klik kanan pada sub item TK4, pilih Add, lalu muncul pop-up dialog Add Unit TK4, klik pada bagian 1, pada menu Device List dan klik tombol lebih dari sehingga muncul angka 1 pada kolom User Device, lalu klik OK. Kemudian klik Connect pada menu toolbar sebelah kiri atas hingga status pada My System berubah menjadi Connected. Lalu klik pada sub item 1 dengan klik address TK4T4S T4RN. Kemudian klik kanan, pilih read all parameter. Nah, di situ kita dapat mengisikan value dalam kontrol on-off maupun kontrol PID yang akan digunakan. Sebagai contoh, kita atur pada kontrol on-off histeresis 1 dengan set point 50 derajat Celcius. Lalu klik View, Tools, I/O List, pilih Present Value, Set Value, Out lampu 1, dan Heating MV. Setelah itu, pada standar tag DARChy list, di copy masukkan ke DARChy space. Lalu, klik project, run, dan aktifkan log. Nah, di sini pada kontrol on off histeresis 1 ini suhu dimulai dari 30 derajat dan keadaan lampu menyala. Grafik yang terbuat ini pada grafik hijau, di mana hijau muda ini grafik yang terbentuk dan hijau tua ini adalah nilai set point. Grafik ini masih di bawah nilai set point, maka lampu ini dalam keadaan on hingga mencapai nilai set point pada suhu 50 derajat Celcius, lampu mati, dan ini grafik melebihi nilai set point di mana suhu yang terbaca itu di atas dari 50 derajat Celcius yang menandakan keadaan lampu pada keadaan off. Suhu ini pada suhu maksimal yaitu 53 derajat Celcius, dan suhu ini masih stabil di 53 derajat Celcius
dan keadaan lampu pada keadaan off. Bisa dilihat pada tampilan di Archispace ini, bagian aksis X ini adalah waktu, dan bagian pada aksis Y ini adalah suhu. Nah, pada bagian atas ini grafik hijau tua dan hijau muda ini, hijau tua adalah nilai set point 50 derajat, dan hijau muda ini adalah grafik yang terbentuk dari suhu yang terbaca. Dan pada grafik ungu di bawah ini adalah keadaan lampu di mana on dan off. Suhu ini masih stabil di 53 derajat Celcius. Lalu ini mulai turun pada suhu 52 derajat Celcius. Dapat terlihat dari grafiknya. Nah, turun lagi pada 51 derajat Celcius. Dan keadaan lampu ini masih dalam keadaan mati karena di atas nilai set point yaitu 50 derajat Celcius. Hingga ini sama dengan nilai set point 50 derajat Celcius. Sama. Dan pada histeresis 1 ini, di mana lampu akan keadaan on lagi ketika suhu ini di bawah rentang 1 derajat dari nilai set point, yaitu 49 derajat Celcius. Nah, seperti ini grafik yang sudah terbentuk sama percobaan. Nah, ini ada 49 derajat, dia hidup, lalu ke 50 derajat lagi, lampu ini mati. Dapat dilihat dari grafik yang ungu ini, dari keadaan lampu. Lalu selesai percobaan, kita save, dan bisa kita SS grafik yang terbentuk. Selanjutnya, di sini sudah terdapat rekap data dari hasil praktikum untuk kontrol on-off pada set point 50 derajat dengan 3 variasi histeresis. Histeresis di sini adalah jarak kurang lebih sekitar set point yang mencegah switching terlalu sering. Di sini ada histeresis 1, histeresis 3, dan histeresis 5. Pada histeresis 1 ini, lampu dalam keadaan on awal itu dengan suhu 32 derajat, lalu mencapai nilai set point pada 50 derajat itu di detik 59, lalu lampu dalam keadaan off itu pada suhu 50 derajat pada detik 64, dengan suhu maksimal 52 hingga detik 149, lalu turun ke 51 derajat hingga ke suhu 49 pada detik 238 ini. Lampu menyala kembali, lalu mencapai nilai set point pada detik 240, lampu kembali pada keadaan off. Selanjutnya, untuk histeresis 3 ini, lampu menyala kondisi awal pada suhu 31 derajat hingga mencapai set point pada 50 derajat di detik 59 dengan lampu keadaan off, lalu dengan suhu maksimal 52 di detik 97, turun hingga ke suhu 47, lalu menyala kembali di detik 236. Untuk histeresis 5 di sini pada keadaan awal di suhu 31 derajat ini lampu menyala, lalu mencapai
nilai set point pada 50 derajat di detik 53 dan keadaan lampu mati hingga suhu maksimal di 51 pada detik 218, lalu turun hingga ke suhu 50 pada detik 240. Untuk grafik ini untuk histeresis 1, histeresis 3, dan histeresis 5. Nah, berdasarkan grafik yang terbuat ini, hmm, pada histeresis 1 ini presisi cukup tinggi, presisi terbaik, namun switching terlalu sering, sehingga dapat menyebabkan elemen panas atau relay ini cepat aus dan konsumsi energi yang lebih besar. Pada histeresis 3 ini, kompromi yang terbaik karena presisi yang cukup baik dan frekuensi switching yang moderat. Lalu untuk histeresis 5 ini, untuk presisi yang terburuk, namun switching paling sedikit. Lalu kita ke kontrol PID. Di sini terdapat 10 percobaan dengan nilai PID 3510, 550, 2000, 1000, 900, 3520, 1510, 4000, 5000, dan 204010. Pada kontrol PID di sini terdapat 3 komponen, yaitu proporsional atau P, yaitu mempercepat respon dan mengurangi error awal, lalu I integral atau I menghilangkan steady state error atau offset dengan akumulasi. Lalu derivatif atau D, yaitu meredam perubahan cepat yang dapat mengurangi overshoot dan osilasi sehingga membuat respon lebih halus. Dari grafik yang terbentuk di sini ada pada PID 3510, 550, 2000, 1000, 900, 3520, 10, 15, 10, 10, 40, 00, 50, 20, 40, 10. Nah, untuk pilihan yang terbaik itu pada pada 3510, di mana di sini grafiknya yaitu seimbang, stabil, dan presisi, karena pada PID ini P3, I5, dan D10 itu dapat menghasilkan P yang moderat atau tidak terlalu agresif sehingga kurang overshoot. Lalu integralnya pada 5 ini dapat menghilangkan offset. Lalu derivatif 10 ini cukup untuk meredam laju perubahan sehingga kurva mendekati set point halus.